Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, kita akan memberikan informasi terupdate diantaranya sebagai berikut. 3 alasan Shin Tae-yong terancam dipecat. Masa depannya di Timnas Indonesia di ujung tanduk. Elkan Bagot akhirnya comeback, kembali jadi starter di Blackpool FC, namun absen bela Timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini, dengan cara subscribe, agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. 3 alasan Shin Tae-yong terancam dipecat. Masa depannya di Timnas Indonesia di ujung tanduk. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang membawa angin segar ke Timnas Indonesia, kini menghadapi tekanan besar. Sejak bergabung, Shin telah menghadirkan harapan bagi skuad Garuda melalui beberapa prestasi awal. Namun, target tinggi yang diembankan PSSI untuk lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat posisinya di kursi kepelatihan berada di ujung tanduk. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bahkan menegaskan bahwa target tersebut adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Kita harus finish di 4 besar, tegas Erick di Jakarta, menekankan bahwa kegagalan bukanlah pilihan. Pengamat sepak bola nasional, Justinus Laksana atau Coach Justin, sependapat dengan Erick. Menurutnya, jika Shin gagal membawa Indonesia ke posisi 4 besar, langkah tegas harus diambil, termasuk mempertimbangkan pemecatan. Gaya kepelatihan Shin yang beberapa kali bereksperimen dengan strategi dan pemain juga mulai memancing kritik dari netizen, terutama setelah kekalahan dari China. Kini, Indonesia berada di posisi kelima grup C dengan 3 poin dari 4 pertandingan, sementara waktu dan peluang semakin sempit. Berikut adalah 3 alasan utama mengapa PSSI mungkin mengambil langkah pemecatan terhadap Shin Tae-yong jika Timnas Indonesia gagal mencapai target 4 besar di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 1. Target 4 besar di grup C adalah harga mati. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah menegaskan bahwa target utama bagi Timnas Indonesia adalah menyegel posisi 4 besar di grup C. Target ini mutlak untuk menjaga peluang Indonesia melangkah ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi Erick dan PSSI, kegagalan mencapai target ini berarti mempertaruhkan harapan publik dan momentum yang telah dibangun oleh Timnas Indonesia selama ini. Erick menyatakan tidak ada kompromi soal target ini, posisinya akan menjadi evaluasi utama untuk menilai kinerja Shin Tae-yong. Shin, yang sebelumnya dinilai membawa perkembangan di tim, kini berada di bawah tekanan besar. Hanya tersisa beberapa pertandingan untuk memenuhi target ini, dengan lawan-lawan berat seperti Jepang dan Arab Saudi menanti. Dengan posisi Indonesia yang masih berada di urutan kelima dan 3 poin yang baru dikumpulkan dari 4 pertandingan, pencapaian target 4 besar kian sulit, meski masih mungkin jika berhasil mengamankan 3 kemenangan dalam 4 laga kandang tersisa. 2. Eksperimen taktik yang menuai kritik publik. Eksperimen taktik dan formasi yang dilakukan Shin Tae-yong di berbagai pertandingan mulai mendapat kritik pedas dari publik dan pengamat sepak bola. Kekalahan dari China dengan skor 1-2 pada Oktober lalu menjadi sorotan tajam, terutama karena beberapa rotasi pemain yang dilakukan Shin dianggap tidak efektif. Publik mempertanyakan keputusan-keputusan strategis yang dilakukan, terlebih saat Shin memilih tidak memanfaatkan potensi maksimal pemain-pemain berkualitas seperti Tom Haye dan Miss Hilgers. Banyak pihak merasa bahwa Shin seharusnya lebih fokus mengoptimalkan kekuatan yang ada daripada bereksperimen di tengah persaingan ketat kualifikasi. Tagar "STYO" bahkan sempat ramai di media sosial, menunjukkan kekecewaan penggemar terhadap hasil buruk yang diterima. Para pendukung Timnas Indonesia merasa bahwa strategi eksperimen berisiko tinggi yang diterapkan Shin malah mengorbankan stabilitas permainan. Jika tren ini berlanjut dan Indonesia kembali meraih hasil negatif, PSSI mungkin akan mengambil langkah tegas untuk mencari pelatih baru yang lebih adaptif dan konsisten dalam menjaga kekuatan tim. 3. Penurunan kinerja dan kepercayaan yang kian memudar. Ketika pertama kali melatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong sempat memberikan harapan baru dengan hasil imbang melawan tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia.
Namun, kinerja timnas mulai menurun, terutama setelah hasil imbang 2-2 melawan Bahrain dan kekalahan dari China. Kini, Indonesia hanya meraih 3 poin dari 4 laga dan masih berada di posisi kelima grup C. Dengan situasi seperti ini, kepercayaan publik terhadap SIN mulai memudar, mengingat target besar yang dicanangkan PSSI belum juga tercapai. PSSI melihat situasi ini sebagai pertaruhan besar. Menjaga SIN sebagai pelatih memang bisa berarti memberikan kesempatan bagi tim untuk berkembang, namun waktu yang semakin sempit dan hasil yang kurang memuaskan dapat memicu langkah drastis. Jika timnas gagal menunjukkan peningkatan dalam 2 laga kandang melawan Jepang dan Arab Saudi, PSSI mungkin mempertimbangkan pemecatan sebagai upaya penyegaran dan mencari sosok pelatih yang bisa membawa Indonesia kembali ke jalur kemenangan. Shin Tae-yong kini berada di persimpangan kariernya bersama timnas Indonesia. Jika gagal memenuhi ekspektasi besar dari PSSI dan publik untuk lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, bukan tidak mungkin kursi kepelatihannya akan berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan. Target, harga mati, 4 besar, eksperimen taktik yang menuai kritik, serta penurunan performa tim membuat masa depan SIN di Indonesia terancam. Bagi PSSI, keputusan untuk mempertahankan atau mengganti SIN akan menjadi langkah penting demi mewujudkan mimpi besar timnas Indonesia tampil di Piala Dunia. Elkan Bagot akhirnya comeback, kembali jadi starter di Blackpool FC, namun absen bela timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah 2 bulan lebih absen dari lapangan akibat cedera, bek muda bertalenta Elkan Bagot akhirnya kembali tampil sebagai starter untuk Blackpool FC. Pemain kelahiran Bangkok yang berpaspor Indonesia ini mengaku sangat senang bisa kembali bermain setelah menjalani proses pemulihan yang panjang. Cedera yang dialaminya membuatnya harus menepi cukup lama, tetapi November ini menjadi momen kebangkitannya, di mana ia perlahan mendapat kembali kepercayaan dari pelatih Richard Keoch. Dalam unggahan di Instagram pribadinya, Elkan mengungkapkan kegembiraannya. Senang rasanya kembali ke lapangan lagi, tulisnya singkat namun penuh makna, seolah memberi harapan baru kepada para penggemar. Pada pertandingan EFL Trophy tahun 2024 sampai tahun 2025 melawan tim muda Liverpool, Elkan dipercaya turun sejak awal laga, menunjukkan bahwa pelatih Blackpool mulai memberikan kesempatan bagi sang pemain untuk pulih ke ritme permainannya. Meski hanya diberi waktu bermain 1 babak sebelum digantikan oleh Takuswa Gwanzura, laga tersebut menjadi bukti bahwa Bagot siap kembali ke performa puncaknya. Namun, kabar baik ini belum sepenuhnya menggembirakan bagi para penggemar timnas Indonesia. Elkan Bagot dipastikan absen dalam 2 laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 saat timnas Indonesia menjamu Jepang dan Arab Saudi di Jakarta. Keputusan ini cukup mengecewakan sebagian besar pendukung, mengingat Bagot dianggap sebagai salah satu aset berharga di lini belakang Indonesia yang mampu memberikan ketenangan dalam bertahan. Kendati demikian, hubungan yang disebut-sebut renggang dengan pelatih Shin Tae-yong diyakini menjadi alasan utama di balik absennya sang bek berusia 22 tahun tersebut. Meski kembalinya Elkan Bagot ke lapangan disambut positif, berita absennya dia di timnas Indonesia justru menjadi sorotan lain yang tidak kalah menarik. 2 laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan November ini akan mempertemukan timnas Indonesia dengan 2 raksasa Asia, Jepang dan Arab Saudi. 2 laga krusial ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, di mana dukungan publik tanah air diharapkan mampu memberikan dorongan besar bagi skuad Garuda. Namun, Elkan dipastikan tidak akan tampil di pertandingan ini. Keretakan hubungan antara dirinya dan pelatih Shin Tae-yong disebut-sebut menjadi penyebab utama. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak timnas Indonesia maupun PSSI mengenai detail ketegangan tersebut, namun banyak pihak menyayangkan absennya bek muda yang dinilai mampu memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Elkan yang memiliki postur tinggi dan kemampuan bertahan yang baik dianggap sebagai sosok penting di pertahanan, apalagi ketika timnas Indonesia harus berhadapan dengan lawan-lawan berat seperti Jepang dan Arab Saudi. Kembalinya Elkan Bagot ke lapangan hijau setelah cedera panjang adalah kabar baik bagi Blackpool FC dan para penggemarnya. Namun, di tengah euforia comeback ini, ketidakhadirannya di timnas Indonesia justru menjadi berita yang mengecewakan bagi pecinta sepak bola tanah air.
Hubungan yang kurang harmonis dengan pelatih Shin Tae-yong menjadi salah satu alasan kuat di balik absennya Elkan dalam 2 laga penting melawan Jepang dan Arab Saudi pada bulan November ini. Para penggemar berharap bahwa permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan, dan Elkan bisa kembali memperkuat lini belakang Indonesia di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Nah, demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.